Hello Mina, One Piece chapter 1087 telah rilis dengan judul Tas Kapal Perang. Judul kali ini mengacu pada kisah masa lalu antara Garp dan Kuzan sebagai seorang guru dan murid. Awalnya, Garp menolak untuk melatih Aokiji, namun seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun menjadi semakin dekat. Kuzan dan Garp menggunakan kapal perang sebagai media karung pasir untuk melatih tinju mereka. Beberapa waktu kemudian berlalu setelah pertempurannya dengan Akainu di Pulau Panghazard untuk menentukan siapa orang yang layak untuk menjadi Fleet Admiral Angkatan Laut berikutnya. Dan akhirnya dalam pertempuran tersebut yang terjadi selama 10 hari, Kuzan harus mengakui bahwa Akainu jauh lebih kuat darinya. Dan akhirnya Kuzan membelot dari Angkatan Laut. Setelah beberapa waktu, kita diperlihatkan bahwa Kuzan telah menjadi bagian dari kru bajak laut Kurohige. Manga One Piece chapter 1087 kali ini mendapatkan jatah cover request, di mana Oda Sensei menggambarkan podcast di es yang menggunakan kemampuan apinya untuk memanaskan air. Chapter 1087 dimulai dengan memperlihatkan pangkalan Angkatan Laut Chiwan. Salah satu petinggi Angkatan Laut yaitu Brand New yang sedang menunjukkan kepada Django dan Full Body mengenai reruntuhan dua kapal perang raksasa. Brand New menjelaskan jika kapal perang tersebut digunakan Garp dan Kuzan sebagai media layaknya tas pasir alias samsak tinju dan menggunakannya untuk melatih pukulannya. Brand New menjelaskan jika terdapat dua reruntuhan kapal perang karena salah satunya digunakan oleh Kuzan. Lebih gilanya lagi, Garp dan Kuzan memiliki aturan khusus dalam latihan itu. Mereka tidak boleh menggunakan haki atau kemampuan khusus saat mereka memukul kapal-kapal tersebut. Jadi mereka hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja untuk menghancurkan sebuah kapal perang. Wow, pantas saja Garp dikenal memiliki pukulan yang sangat mematikan. Latihannya saja menggunakan kapal perang. Scene kemudian berpindah ke Pulau Hachinosu. Di sini terlihat Garp yang masih bertarung melawan beberapa komandan Titan dari bajak laut Kurohige. Terlihat salah satu komandan Titan sudah dilempar oleh Garp menuju ke laut. Namun kita tidak melihat bagaimana Garp melakukannya. Kita hanya melihat bahwa San Juan Wolf sudah berada di laut. Para cecunguk bajak laut Kurohige mencoba menyelamatkannya. Karena jika tidak segera, tentu saja sebagai pengguna Devil Fruit, dia akan mati. Selanjutnya, Vasco Shot terlihat menyerang Garp menggunakan apinya. Serangan tersebut bernama Heavy Drinker. Tetapi dengan mudah, Garp memblokir serangan tersebut menggunakan tubuh Kroco anggota bajak laut Kurohige yang telah tumbang untuk digunakan sebagai perisai. Dan kemudian Garp melemparkan tubuh yang terbakar itu sehingga membakar bangunan yang ada di Pulau Hachinosu. Dia menyebut teknik itu sebagai bola api bajak laut. Kemudian diperlihatkan jika kapal yang membawa anggota SWORD dan orang-orang yang menjadi tawanan sudah berada di lepas pantai Pulau Hachinosu. Hanya Garp, Koby, dan Cruz saja yang bertarung melawan beberapa komandan Titan bajak laut Kurohige yang ada di pulau tersebut. Grass menanyakan sesuatu kepada Garp, tetapi sepertinya Garp tidak mendengarnya. Grass berkata, "Garp-san, apakah aku juga masuk depan Angkatan Laut?" Kemudian terlihat kalau Kuzan telah bangkit setelah terkena serangan Blue Hole milik Garp yang diperlihatkan pada chapter 1081. Garp kemudian memerintahkan Koby dan Grass untuk melarikan diri, sementara dia akan menghentikan para komandan Titan bajak laut Kurohige seorang diri. Koby kemudian melihat seorang wanita yang diserang oleh para bajak laut Kurohige. Ketika dia mencoba membantu wanita itu, Koby baru menyadari bahwa rupanya itu hanyalah jebakan. Karena ternyata wanita itu merupakan anggota dari bajak laut Kurohige. Shiryu yang dalam mode tak terlihatnya kemudian muncul dan hendak menikam Koby. Garp yang melihat hal tersebut tentu tidak tinggal diam. Dia berusaha menolong Koby. Dan akhirnya Garp kemudian yang terkena tusukan dari pedang tersebut. Adegan ini mirip dengan apa yang terjadi pada Shirohige pada saat ditusuk oleh Squad di insiden Marineford. Garp kemudian menangkap dan menghantam Shiryu ke tanah. Dia mengalami luka yang parah, tapi Shiryu justru masih bisa tertawa karena telah berhasil mendaratkan serangannya.
Koby yang menyaksikan kejadian itu tepat di hadapan matanya, kemudian langsung meminta maaf karena kecerobohannya. Kemudian terlihat bahwa Garp menjadi semakin melemah setelah terkena serangan dari Shiryu. Para kroco bajak laut Kurohige yang melihat hal itu tentu tidak tinggal diam, karena inilah kesempatan bagi mereka untuk menghabisi Garp. Sehingga semua anggota bajak laut Kurohige terus menyerangnya. Kemudian Shin berpindah ke markas dari Crossquill. Menurut Crossquill, harga burunan Garp senilai dengan 3 mahkota, di mana masing-masing mahkota bernilai 1 miliar berry, atau setara dengan 3 miliar berry. Jumlah tersebut sama dengan para admiral angkatan laut. Jika kalian menyadarinya, bounty untuk angkatan laut yang diberikan oleh Crossquill sebelumnya diperlihatkan dengan menggunakan sistem bintang, di mana Koby sendiri mendapatkan 5 bintang, yang setiap bintangnya senilai 100 juta berry. Kemudian, kita diperlihatkan sebuah flashback mengenai pertemuan pertama antara Garp dan Kusan. Untuk timeline pertemuannya tidak dijelaskan pada chapter kali ini, tetapi terlihat Garp masih sangat muda. Sepertinya pada timeline ini, jauh sebelum eksekusi dari Goldie Roger. Kusan muda kemudian meminta Garp untuk menjadikannya sebagai murid, tetapi Garp mengatakan pada Kusan untuk pergi dan berlatih dengan instruktur marinir yang lain. Namun, Kusan justru menolaknya dan tetap pada keinginannya. Kemudian, Kusan berpikir bagaimana kalau dia mencoba melakukan hal yang sama, seperti apa yang dilakukan oleh Garp, yaitu dengan memukul kapal perang. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pukulan Kusan menjadi semakin kuat, sehingga suara pukulannya sekeras suara pukulan dari Garp. Lama-kelamaan, hubungan antara Garp dan Kusan menjadi semakin dekat. Bahkan, Garp sudah tidak sungkan lagi untuk mengeluh tentang keluarganya kepada Kusan. Di momen itu terlihat keharmonisan antara Garp dan Kusan. Mereka terlihat sedang makan cemilan bersama-sama. Kemudian Garp berkata, "Anakku telah menjadi seorang revolusioner." Dan sialnya lagi, cucuku juga berkata bahwa dia akan menjadi seorang bajak laut. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya. Kusan yang terlihat terganggu oleh Garp, kemudian ia memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Kusan berkata, "Lalu, apa hubungannya denganku?" Kemudian Shin berpindah ke masa sekarang. Kusan melindungi tangannya menggunakan teknik yang disebut Ice Glove. Kemudian, Garp dan Kusan saling mendaratkan pukulan di wajah mereka satu sama lain dengan menggunakan hakinya, sehingga menciptakan ledakan yang sangat besar. Dan kita pun bisa melihat petir hitam dari benturan haki mereka. Dan hal itu membuat keduanya akhirnya terlempar. Jadi sudah dapat dipastikan jika Kusan juga melapisi tinju esnya menggunakan Advanced Armament Haki. Kemudian dapat dilihat jika tinju antara keduanya bisa dikatakan sudah memiliki kekuatan yang seimbang. Kemudian panel berpindah dan memperlihatkan Alvaro Pizarro sedang membawa 2 senjata besar dari Pulau Hachinosu yang akan digunakan untuk menghancurkan kapal milik Garp. Di akhir chapter kita diperlihatkan Garp yang sudah tergeletak di tanah dengan berlumuran darah. Tetapi kita tidak diperlihatkan apa yang terjadi pada Kusan. Kemudian Garp mengatakan sesuatu kepada Koby. "Koby, jangan panik. Keadilan pasti akan menang." Tetapi dalam chapter kali ini masih belum ada konfirmasi bahwa Garp dinyatakan kalah dalam pertempuran itu. Terlihat pada pertarungan tersebut, kekuatan Garp saat ini memang sudah tidak sekuat dulu, tetapi dia masih mampu meladeni 5 komandan Yonko Kurohige sekaligus. Alasan mengapa Garp meminta Koby dan Crash untuk ikut pergi meninggalkan pulau, karena dia tidak mau mereka terluka. Terlebih lagi, jika mengacu pada ucapan Garp di akhir chapter 1080, Garp menganggap bahwa Koby sebagai masa depan Angkatan Laut. Garp juga menganggap bahwa Koby sebagai anak didik yang istimewa dan tidak akan tergantikan. Sehingga itulah mengapa sebabnya Crash juga menanyakan kepada Garp, apakah dia juga termasuk masa depan Angkatan Laut? Untuk minggu depan, Manga One Piece akan mendapatkan jatah Color Spirit untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-26. Kemudian di minggu depan Manga One Piece tidak libur. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan spoiler lengkap One Piece chapter 1087 kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.